Halo semuanya. Jadi, kalian udah pada tahu belum sih apa itu sembelit? Jadi, di sini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian sembelit beserta penjelasan-penjelasan lainnya yang berkaitan dengan sembelit loh. Jadi, yang pertama ada pengertian sembelit. Sembelit dikenal juga dengan istilah konstipasi. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan gangguan ataupun masalah pada sistem pencernaan seseorang. Gangguan yang dimaksud adalah suatu kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan saat melakukan BAB, antara lain karena feses yang mengeras. Adapun organ yang bermasalah saat sembelit adalah usus besar karena menyerap terlalu banyak air dari feses. Yang kedua ada gejala sembelit. Berikut beberapa gejala sembelit. Yang pertama, kesulitan BAB. Yang kedua, BAB tersebut tidak teratur. Yang ketiga, feses yang kering keras bergumpal atau lebih sedikit dari biasanya. Yang keempat, nyeri perut atau terasa kram. Yang kelima, merasa mual atau kembung. Sedangkan yang keenam, kehilangan nafsu makan. Yang ketiga, ada penyebab sembelit. Penyebab sembelit yang dialami oleh setiap orang pun berbeda-beda, meliputi pola makan yang buruk. Sebagai contoh, kurangnya mengonsumsi buah-buahan serta sayur-sayuran. Yang kedua ada malas gerak. Jika Anda malas gerak atau terlalu sering duduk dalam jangka waktu yang lama, maka pergerakan usus akan melambat dan kotoran akan susah untuk melewati usus. Alhasil, Anda pun susah untuk buang air besar. Yang ketiga, ada stres atau pengaruh dari lingkungan. Sebagai contoh, jika kalian cemas, stres, maupun khawatir berlebihan, maka itu akan mempengaruhi pergerakan usus menjadi lebih lambat. Alhasil, kotoran pun akan bergerak menjadi lebih lambat, mengakibatkan feses menjadi lebih kering dan lebih padat. Maka, kotoran pun sulit untuk dikeluarkan. Selanjutnya ada pengobatan untuk sembelit. Perubahan pola hidup biasanya dianjurkan sebagai tahap awal pengobatan untuk sembelit. Jika diperlukan, maka dokter bisa memberikan obat untuk membantu BAB-nya. Bila sembelit terjadi karena penyebab lain yang lebih serius, maka dokter harus melakukan penanganan sesuai dengan masalah kesehatan yang terjadi. Misalnya mengamati obat-obat rutin yang dikonsumsi atau penanganan lanjutan untuk masalah pencernaan, pengangkatan tumor, serta masalah lainnya. Yang terakhir ada pencegahannya. Dapat dicegah dengan perubahan gaya hidup. Untuk itu diperlukan pola makan tinggi serat, memperbanyak konsumsi cairan, melakukan pola hidup aktif, dan rutin berolahraga serta biasakan BAB secara rutin.